Dalam sejarah keemasan Islam, terdapat sebuah kisah unik tentang Abu Nawas dan tugas yang diberikan Khalifah Harun al-Rasyid. Suatu hari, Abu Nawas mendapat tantangan untuk menghitung butir pasir di gurun. Sebuah tugas yang tampak mustahil, namun justru membawa dampak besar bagi kerajaan. Dari tugas sederhana ini, terbongkarlah jaringan korupsi yang selama ini merugikan rakyat. Abu Nawas membuktikan bahwa dengan ketekunan dan kecerdasan, hal yang tampak kecil bisa membawa perubahan besar. Mari kita ikuti perjalanan Abu Nawas dalam menyelesaikan tugas ini, dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah inspiratif ini. Matahari pagi menyinari istana megah Khalifah Harun al-Rasyid, memantulkan kilau emas pada pilar-pilar marmer yang menjulang tinggi. Di dalam ruang tahta yang dihiasi kaligrafi emas dan permadani Persia, suasana tegang menyelimuti setiap sudut. Khalifah duduk di singgasananya yang terbuat dari kayu jati berukir dengan hiasan mutiara dan batu mulia. Wajahnya berkerut, tangan mengepal erat di atas pangkuannya yang ditutupi kain sutra berwarna ungu. Sudah seminggu, suara Khalifah menggelegar membuat seluruh menteri terdiam dan gemetar. Tidak ada satupun dari kalian yang berani bertindak terhadap kasus korupsi di Departemen Perdagangan. Padahal bukti-bukti sudah menumpuk di meja kalian. Apakah kalian semua takut, atau justru terlibat dalam jaringan kejahatan ini? Wazir Jafar maju dengan wajah pucat dan keringat mengucur di pelipisnya. Paduka yang mulia, jaringan korupsinya sangat luas dan rumit. Mereka seperti laba-laba yang telah menenun jaringnya ke seluruh penjuru departemen. Kami butuh waktu untuk... Waktu? Sambar Khalifah dengan nada sinis sambil bangkit dari singgasana. Jika menunggu kalian, mungkin sampai hari kiamat pun tak akan selesai. Uang rakyat terus mengalir ke kantong mereka, sementara kalian sibuk berdebat tentang prosedur dan protokol. Dari barisan menteri, tampil Faisal bin Malik dengan senyum tipis dan mata yang berbinar licik. Pria parubaya dengan janggut terpotong rapi ini dikenal ambisius dan tak segan menjatuhkan lawan. Paduka, mungkin masalahnya kita tidak memiliki orang yang cukup berani dan cerdas untuk menangani kasus kompleks ini. Kabarnya Abu Nawas selalu membanggakan kecerdasannya dalam setiap forum. Mengapa tidak kita beri dia kesempatan membuktikan kecerdasannya yang legendaris itu? Wazir Jafar segera menangkap maksud tersembunyi ini. Ini jelas jebakan untuk menjatuhkan Abu Nawas. Ide yang bagus, Paduka. Mari kita lihat apakah kecerdasan Abu Nawas hanya untuk bercanda atau bisa digunakan untuk hal yang serius. Biarlah dia membuktikan diri. Dengan emosi masih membara, Khalifah mengangguk pelan. Sorot matanya tajam menatap setiap menteri yang hadir. Baik. Panggil Abu Nawas. Aku punya tugas yang cocok untuk kecerdasannya yang terkenal itu. Di saat yang sama, di pinggiran Baghdad yang jauh dari kemewahan istana, Abu Nawas sedang asyik membantu seorang ibu tua bernama Ummu Salma memperbaiki atap rumahnya yang bocor akibat hujan semalam. Dengan celana sederhana berlumur tanah dan baju lusuh yang sudah berusia 10 tahun, ia tampak seperti warga biasa, bukan seseorang yang sering dipanggil ke istana. Terima kasih, Abu Nawas, kata Ummu Salma dengan suara parau. Tanpa bantuanmu, atap ini akan membuatku kehujanan lagi malam nanti. Abu Nawas tersenyum hangat sambil memaku bilah bambu terakhir. Ini kewajiban kita sebagai tetangga, Ummu Salma. Kita harus saling membantu. Tiba-tiba, derap kuda mendekat. 3 pengawal istana dalam balutan seragam megah berhenti di depan rumah sederhana itu. Wahai Abu Nawas, kata pemimpin pengawal dengan suara berat, Khalifah memanggilmu untuk tugas penting. Segera ikut kami. Dengan senyum khasnya, Abu Nawas menyerahkan palu dan paku kepada pemuda di sampingnya. Teruskan pekerjaan ini, nak.
Pastikan semua kuat sebelum maghrib. Aku harus pergi ke istana. Perjalanan menuju istana memberi waktu bagi Abu Nawas untuk merenung. Apa gerangan yang membuat Khalifah memanggilnya secara mendadak? Apakah ada masalah baru? Ataukah ini sekadar undangan untuk bercerita dan bersenang-senang seperti biasa? Sesampainya di istana, Abu Nawas langsung merasakan ketegangan di udara. Para pengawal berdiri kaku, para menteri menghindari kontak mata, dan Khalifah sendiri duduk dengan wajah muram. Ia membungkuk menghormat dengan elegan. "Paduka yang mulia, hamba datang memenuhi panggilan. Ada yang bisa hamba bantu?" "Abu Nawas, kau selalu membanggakan kecerdasanmu dalam setiap kesempatan. Sekarang saatnya membuktikannya. Aku punya tugas penting untukmu." Dengan tetap tersenyum, Abu Nawas menjawab, "Hamba hanyalah orang biasa, Paduka. Tapi jika bisa membantu kerajaan dan rakyat, dengan senang hati hamba akan mencoba." Faisal bin Malik maju dengan senyum puas. "Tugasnya sederhana, Abu Nawas. Khalifah ingin kau menghitung berapa butir pasir di gurun pasir luar kota Baghdad. Kau punya waktu 7 hari untuk menyelesaikannya." Semua orang tahu ini adalah tugas mustahil. Beberapa menteri menunduk menyembunyikan senyum kecut, yang lain memandang Abu Nawas dengan kasihan. Bahkan Wazir Jafar tak mampu menyembunyikan kekhawatirannya. Namun reaksi Abu Nawas justru di luar dugaan semua orang. Ia tertawa lebar, suaranya menggema di ruang tahta. "Wah, tugas yang menarik dan menantang. Tapi, Paduka, bisakah hamba meminta beberapa syarat?" "Syarat apa?" "Pertama, hamba butuh sekantong pasir sebagai sampel dari berbagai lokasi di gurun. Kedua, akses penuh ke perpustakaan kerajaan. Ketiga, jaminan keamanan selama penelitian. Dan keempat, kebebasan untuk berkonsultasi dengan siapapun yang hamba butuhkan." "Apa gunanya segelintir pasir? Kau pikir dengan segelintir pasir kau bisa menghitung seluruh gurun? Ini bukan lelucon, Abu Nawas." Abu Nawas mengedipkan mata. "Wahai Yang Mulia Faisal, dalam ilmu pengetahuan, sampel yang representatif adalah kunci setiap penelitian. Atau mungkin Yang Mulia sudah memiliki cara lebih baik untuk menghitung butir pasir di gurun?" Faisal terdiam, wajahnya memerah. Khalifah justru tersenyum untuk pertama kalinya hari itu. "Baik, semua permintaanmu dikabulkan. Kau punya 7 hari. Jika berhasil, hadiah besar menantimu. Jika gagal..." Ancaman itu jelas terasa meski tak diucapkan. Keesokan pagi, ketika fajar belum sepenuhnya menyingsing, Abu Nawas sudah bersiap untuk berangkat ke gurun pasir. Ia membawa beberapa kantong kain dari berbagai ukuran, timbangan tradisional, wadah pengukur, dan peralatan sederhana lainnya. Istrinya, Aisyah, membantu menyiapkan bekal dan doa. "Kau yakin bisa menyelesaikan tugas ini?" tanya Aisyah dengan wajah khawatir. Abu Nawas mengangkat bahu sambil tersenyum. "Yang penting kita berusaha dengan sungguh-sungguh." Seorang pengawal istana bernama Rashid ditugaskan mendampingi Abu Nawas. Wajahnya masam sejak awal. "Mengapa kita harus membuang waktu untuk hal mustahil ini?" gerutu Rashid saat mereka menunggang unta menuju gurun. Abu Nawas tersenyum sambil menikmati pemandangan matahari terbit yang mulai menyinari bukit-bukit pasir. "Wahai Rashid, tidak ada yang mustahil bagi orang yang berakal dan bersungguh-sungguh. Lihatlah." Ia memegang segenggam pasir. "Setiap butir ini mungkin tampak sama, tapi sebenarnya masing-masing punya keunikan dan ceritanya sendiri." Dengan cermat dan sabar, Abu Nawas mengambil sampel dari berbagai lokasi, dekat oasis di mana pasir lebih halus dan lembab, di bukit pasir di mana butirannya lebih kasar dan kering,
serta di daerah datar di mana angin telah menyortir butiran berdasarkan ukuran. Setiap sampel ditandai dengan detail lokasi, waktu pengambilan, kondisi cuaca, dan karakteristik khusus. Sore harinya, Abu Nawas mengunci diri di perpustakaan kerajaan. Ruangan besar dengan rak-rak tinggi berisi gulungan naskah dari berbagai peradaban itu menjadi tempatnya bermeditasi. Gulungan naskah tentang matematika dari Yunani, astronomi dari India, dan geografi dari Persia dibuka satu persatu. Ia dengan tekun mempelajari karya Al-Khwarizmi tentang aljabar dan sistem numerik, mempelajari teori Archimedes tentang pengukuran dan densitas, serta menelaah catatan para musafir tentang luas dan karakteristik gurun Arabia. Malamnya, dengan penerangan lilin yang berkedip-kedip, Abu Nawas mulai bereksperimen di ruang kerjanya. Ia menghitung butiran pasir dalam volume tertentu menggunakan wadah ukur standar, menimbangnya dengan timbangan presisi, mengamati bentuk dan ukuran butiran dengan kaca pembesar, dan mencatat segala sesuatu dengan teliti dalam buku catatan kulit yang tebal. Hari ketiga, Abu Nawas mengunjungi Yusuf Al-Masihi, seorang ahli matematika brilian yang sering diabaikan istana karena pemikirannya yang dianggap terlalu radikal dan tidak konvensional. Rumah Yusuf yang sederhana di pinggiran kota dipenuhi dengan diagram matematika dan peralatan penelitian buatan sendiri. "Wahai Yusuf, aku butuh bantuanmu," kata Abu Nawas setelah menyampaikan salam. Yusuf menyambutnya dengan hangat dan antusias. Setelah mendengar tantangan yang dihadapi Abu Nawas, ia tertawa terbahak-bahak. "Mereka benar-benar memberimu tugas mustahil." Matanya berbinar dengan kecerdasan. Dalam matematika, tidak ada yang benar-benar mustahil. Setiap masalah pasti ada solusinya, meski terkadang solusinya tidak seperti yang kita bayangkan. Mereka berdiskusi intens selama berjam-jam, diselingi teh hangat dan kurma. Yusuf memperkenalkan konsep perkiraan, estimasi, dan ekstrapolasi yang masih asing di telinga kebanyakan orang saat itu. Kita tidak perlu menghitung setiap butir pasir seperti menghitung kambing di kandang. Kita cukup menghitung rata-rata butiran pasir per volume tertentu, lalu memperkirakannya untuk seluruh luas gurun dengan tingkat keyakinan tertentu. Bersama-sama, mereka mengembangkan metode yang cerdas dan sistematis. 1. Menentukan volume rata-rata butiran pasir dengan berbagai metode. 2. Menghitung kepadatan butiran pasir per satuan volume dengan variasi kondisi. 3. Mengestimasi luas total gurun dengan triangulasi dan pengukuran sudut. 4. Memperkirakan kedalaman rata-rata lapisan pasir dengan data geologis. 5. Mengembangkan model matematika untuk menghitung variasi dan ketidakpastian. Hari keempat, Abu Nawas mengumpulkan data dari para pedagang kafilah dan musafir yang sering melintasi gurun. Ia mencatat perbedaan karakteristik pasir di berbagai wilayah, variasi musiman, pengaruh angin, dan faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi akurasi perhitungan. Malam hari kelima, Abu Nawas duduk sendirian di taman rumahnya. Bulan purnama menyinari wajahnya yang lelah. Dalam kesendirian itu, keraguan mulai menyusup ke dalam hatinya. "Apakah aku terlalu sombong menerima tantangan ini?" gumamnya pada bintang-bintang. "Ataukah ini memang jalan yang harus kutempuh untuk membuktikan bahwa ilmu pengetahuan bisa mengungkap kebenaran?" Aisyah datang membawakan secangkir teh hangat. "Kau tampak berat memikul sesuatu." Abu Nawas menghela napas. "Aisyah, kadang aku bertanya-tanya, apa gunanya menghitung butir pasir di gurun? Bukankah ini seperti mengejar bayangan? Bahkan jika berhasil, apa manfaatnya bagi rakyat kecil yang sedang kelaparan?"
Para penjajah air membagikan informasi tentang kedalaman sumur-sumur di gurun yang bisa memberikan petunjuk tentang ketebalan lapisan pasir. Bahkan para penggembala unta dengan ingatan fotografis mereka tentang medan gurun ikut memberikan kontribusi berharga. Sore itu, datanglah rombongan warga ke rumah Abu Nawas. Bilal sebagai juru bicara berkata dengan suara bergetar haru, "Wahai Abu Nawas, kami datang membawa apa yang bisa kami kumpulkan. Mungkin tidak sehebat data para ilmuwan istana, tapi ini adalah pengalaman nyata kami melintasi gurun selama bertahun-tahun." Abu Nawas tersentuh melihat solidaritas mereka. Air mata berkaca-kaca di matanya. "Inilah kekuatan sebenarnya Baghdad," gumamnya dalam hati. Bukan pada kemewahan istana dan gemerlap emas, tapi pada persatuan dan kepedulian rakyatnya yang sederhana. Sementara para lelaki sibuk dengan pengumpulan data lapangan, di belakang layar, para perempuan juga tak ketinggalan memberikan kontribusi yang tak kalah pentingnya. Fatimah, istri Yusuf Al-Masihi yang cerdas dan terpelajar, merasa prihatin melihat keterbatasan yang dialami suaminya dan Abu Nawas. Suatu sore, Fatimah mengumpulkan para perempuan di kampungnya. "Saudari-saudari," katanya dengan suara lembut namun penuh keyakinan, "kita mungkin tidak diizinkan belajar di Baitul Hikmah seperti para lelaki, tapi kita punya kecerdasan dan pengetahuan kita sendiri. Ibu-ibu, siapa di antara kita yang ingat bagaimana cara nenek moyang kita menakar beras dan gandum dengan tepat tanpa menggunakan timbangan modern?" Para perempuan itu pun dengan antusias berbagi pengetahuan tradisional yang diturunkan dari generasi ke generasi. Metode yang digunakan nenek moyang mereka dalam menakar butiran padi dan gandum ternyata bisa diadaptasi untuk menghitung butiran pasir. Mereka mengembangkan metode sederhana namun efektif dengan menggunakan wadah-wadah tradisional seperti cangkir tembaga, mangkuk kayu, dan botol kaca standar. Dengan kesabaran luar biasa, mereka menghitung berapa butir pasir yang masuk dalam setiap takaran, melakukan pengulangan untuk memastikan keakuratan. Hasil kerja keras mereka kemudian diserahkan kepada Abu Nawas melalui suami-suami mereka. Ketika Yusuf menunjukkan data yang dikumpulkan para perempuan itu, Abu Nawas hampir tak percaya. "Lihatlah, Abu Nawas," kata Yusuf dengan bangga, "mereka menemukan bahwa dengan menggunakan wadah tembaga ukuran standar, rata-rata terdapat 15.432 butir pasir halus atau 8.765 butir pasir kasar. Dan yang menakjubkan, konsistensi pengukuran mereka mencapai 99%. Ini luar biasa. Pengetahuan tradisional yang selama ini dianggap remeh ternyata menyimpan kebijaksanaan dan keakuratan yang sangat tinggi." Keesokan harinya, datanglah bantuan dari arah yang tidak disangka-sangka. Sekelompok ilmuwan muda dari Baitul Hikmah yang mendengar tentang penelitian Abu Nawas mendatanginya dengan penuh semangat. "Wahai Abu Nawas," kata Ahmad, seorang matematikawan muda yang brilian, "kami mendengar tentang penelitianmu yang luar biasa ini. Kami ingin membantu. Ini bukan lagi tentangmu atau tentang menyelesaikan tugas khalifah, tapi tentang membela ilmu pengetahuan dan menunjukkan bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi akal manusia." Bersama-sama, mereka menyempurnakan metode yang telah dikembangkan Abu Nawas dan Yusuf. Ahmad memperkenalkan konsep statistik yang lebih mutakhir, termasuk perhitungan deviasi standar dan interval kepercayaan. "Ini adalah carnelian," seru Zaid dengan mata berbinar-binar. "Mineral ini sangat berharga untuk industri kerajinan dan perhiasan. Selama ini kita mengira gurun pasir hanya berisi pasir biasa." Yusuf yang mendengar ini langsung berseru gembira. Ini bisa menjadi sumber pendapatan baru bagi kerajaan. Jauh lebih berharga daripada sekadar menghitung butir pasir. Namun Abu Nawas berpikir lebih jauh dan lebih dalam. Wajahnya serius saat menganalisis temuan ini. "Tunggu dulu, Yusuf. Pikirkan baik-baik. Mineral ini hanya ditemukan di daerah tertentu. Artinya..." Ia berhenti sejenak, matanya berbinar dengan pencerahan.
kita bisa melacak asal-usul pasir yang digunakan dalam proyek-proyek fiktif Departemen Perdagangan. Kita bisa membongkar jaringan korupsinya dengan bukti fisik yang tak terbantahkan. Inilah terobosan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Daripada hanya menghitung pasir untuk memenuhi tantangan Khalifah, mereka justru menemukan cara untuk memecahkan kasus korupsi yang menjadi akar masalah semua ini. Dengan semangat baru, tim ini beralih fokus. Mereka menganalisis sampel pasir dari berbagai proyek Departemen Perdagangan, mencocokkan komposisi mineralnya dengan sampel dari gurun. Hasilnya mencengangkan, sebagian besar proyek mengklaim menggunakan pasir dari lokasi tertentu, tapi analisis mineral membuktikan bahwa pasirnya berasal dari tempat yang sama, dekat dengan lokasi penemuan Carnelian. Hari ke-7 yang dinanti-nantikan akhirnya tiba. Istana dipenuhi oleh para menteri, cendekiawan, dan orang-orang yang penasaran. Bahkan rakyat biasa diizinkan menyaksikan dari pelataran istana. Faisal bin Malik tampak percaya diri dengan senyum kemenangan, yakin Abu Nawas akan gagal memenuhi tantangan mustahil ini. Khalifah Harun al-Rashid duduk di singgasananya dengan wajah tak sabar. "Wahai Abu Nawas, sudah siapkah kau dengan jawaban atas tantangan yang kuberikan?" "Tunggu dulu, Paduka," kata Abu Nawas dengan tenang namun penuh wibawa. "Meskipun jumlah pastinya selalu berubah dan tidak mungkin ditetapkan secara absolut, hamba bisa memberikan perkiraan berdasarkan kondisi saat ini dengan tingkat keyakinan tertentu. Tapi yang lebih penting," ia membuka kotak kayu yang dibawanya. "Dalam proses penelitian ini, hamba dan tim justru menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar angka." Dari dalam kotak, Abu Nawas mengeluarkan contoh mineral Carnelian yang ditemukan di gurun dan beberapa dokumen analisis. Ini adalah mineral berharga yang hanya ditemukan di bagian tertentu gurun. Dan ia mengeluarkan dokumen-dokumen lain berisi hasil investigasi, dengan menganalisis komposisi pasir yang digunakan dalam proyek-proyek fiktif Departemen Perdagangan. Hamba bisa membuktikan secara ilmiah bahwa pasir tersebut berasal dari lokasi yang sama dengan tempat mineral ini ditemukan. Ruangan menjadi senyap seketika. Semua orang terpana, termasuk Khalifah. Abu Nawas melanjutkan dengan suara yang jelas dan tegas. "Dengan kata lain, hamba tidak hanya bisa memperkirakan jumlah pasir di gurun dengan metode ilmiah, tapi juga berhasil membongkar jaringan korupsi yang selama ini merugikan kerajaan dengan bukti ilmiah yang tak terbantahkan." Wajah Faisal berubah pucat pasi. Beberapa menteri lain mulai gelisah dan berkeringat dingin. Abu Nawas kemudian memaparkan seluruh temuan investigasinya dengan detail yang mencengangkan. Dengan bantuan data dari para pedagang dan musafir, ia melacak pergerakan pasir yang digunakan dalam proyek-proyek fiktif. Dengan analisis komposisi mineral yang teliti, ia membuktikan bahwa proyek-proyek tersebut hanya akal-akalan canggih untuk menggelapkan uang negara. Salah satu proyek mengklaim membangun tembok penahan banjir sepanjang 10 km di pinggiran gurun, kata Abu Nawas sambil menunjukkan diagram dan grafik. Tapi berdasarkan analisis kuantitas dan kualitas pasir yang digunakan, maksimal hanya 100 meter yang benar-benar dibangun. Sisanya, uangnya menghilang ke kantong para koruptor. Khalifah bangkit dari singgasana, wajahnya merah padam karena kemarahan. Apakah ini benar? Apakah benar ada penggelapan sebesar ini di Departemen Perdagangan? Beberapa menteri yang terlibat mulai gemetar ketakutan. Faisal mencoba menyela dengan suara bergetar. "Paduka, ini hanya omong kosong dan fitnah. Abu Nawas tidak punya bukti yang sah." Tapi Abu Nawas sudah siap dengan semua bukti. Ia mengeluarkan laporan detail setebal jari dengan data yang tak terbantahkan. "Semua tercatat di sini, Paduka. Nama-nama pejabat terlibat, jumlah uang yang digelapkan, lokasi proyek fiktif, semuanya didukung dengan bukti fisik dan analisis ilmiah." Dalam beberapa hari berikutnya,
skandal korupsi terbesar dalam sejarah Baghdad terbongkar. Puluhan pejabat tinggi terlibat, termasuk Faisal bin Malik dan beberapa menteri lainnya. Khalifah, dengan bukti-bukti lengkap yang diberikan Abu Nawas, membersihkan Departemen Perdagangan dari para koruptor dengan tegas dan tanpa kompromi. Dalam sidang pengadilan yang berlangsung selama berminggu-minggu, Abu Nawas hadir sebagai saksi ahli utama. Dengan data ilmiah dan analisis metodologis yang tajam, ia membungkus semua pembelaan para terdakwa. Mineral pasir yang ditemukannya menjadi bukti fisik yang tak terbantahkan dalam setiap persidangan. Setelah semua berakhir dan keadilan ditegakkan, Khalifah memanggil Abu Nawas ke istana untuk pertemuan khusus. "Wahai Abu Nawas," kata Khalifah dengan nada hormat yang jarang ia tunjukkan, "kau tidak hanya berhasil menjawab tantanganku, tapi juga membersihkan kerajaan dari penyakit korupsi yang sudah menggerogoti selama bertahun-tahun. Katakanlah, hadiah apa yang kau inginkan sebagai balas jasa?" Abu Nawas tersenyum dengan kerendahan hati yang khas. "Paduka yang mulia, melihat keadilan ditegakkan dan kebenaran dimenangkan sudah lebih dari cukup sebagai hadiah bagi hamba. Tapi jika Paduka berkenan, hamba punya beberapa permintaan yang semoga bisa membawa manfaat lebih besar bagi kerajaan." "Katakanlah permintaanmu," sahut Khalifah dengan penuh perhatian. "Pertama, hamba minta agar Yusuf Al-Masihi dan para ilmuwan muda yang membantu hamba diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di Baitul Hikmah. Kedua, mineral berharga yang kami temukan di gurun bisa dikelola secara transparan untuk kesejahteraan rakyat banyak, bukan untuk memperkaya segelintir orang. Ketiga, hamba mohon agar pengetahuan tradisional dan peran perempuan dalam ilmu pengetahuan mendapat pengakuan yang layak." Khalifah tersentuh oleh permintaan yang tidak egois ini. "Semua permintaanmu dikabulkan. Dan mulai hari ini, kau resmi diangkat menjadi penasihat istana untuk bidang ilmu pengetahuan dan pemberantasan korupsi." Bertahun-tahun kemudian, Baghdad telah berubah menjadi pusat ilmu pengetahuan yang lebih inklusif dan maju. Tempat di mana Abu Nawas dan timnya dulu bekerja menjadi semacam museum ilmu pengetahuan pertama di dunia, di mana anak-anak sekolah diajak belajar metode ilmiah dengan meneliti pasir dan mineral.